Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali setelah jeda waktu beberapa hari. Kita bertemu di Ramadan, dan ini selepas Idul Fitri. Saya juga mengucapkan segenap kru Tempo dulu, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, kita saat ini mungkin mengetahui bahwa kursi adalah sesuatu yang penuh makna. Selain secara harafiah, itu adalah tempat duduk. Namun terkadang kursi menjadi sebuah simbol di mana kekuasaan, di mana jabatan itu juga ada di wilayah makna kursi dalam tanda kutip begitu ya. Kali ini kita akan ketemu kursi dalam sejarah Jawa. Dan kita akan bertemu dengan saudara kita yang sudah sering untuk hadir di acara ini, dan memang beliau berkutat untuk mempelajari falsafah dari Jawa, utamanya Solo. Ini dari teman-teman Solo Society, ada ketuanya. Beliau adalah Mas Dhani Saptoni SS, dan juga di bidang riset ada Mas Fauzi Ikhwani SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Taqabbalallahu ya. Mas Dhani, Mas Fauzi, ini apakah sedikit saya singgung tadi, kalaupun salah mohon diluruskan terkait dengan kursi ini. Kursi tempat duduk ya, kursi tempat duduk. Meskipun kursi itu bentuknya macam-macam, ada kursi taman, ada sofa dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya adalah untuk tempat duduk. Tapi di perkembangannya itu kita mengetahui bahwa untuk kursi itu sendiri ternyata memiliki makna yang bisa sangat berkembang begitu. Nah, mungkin bisa disampaikan kursi dalam sejarah Jawa ini apa ya? Mungkin diklaim atau ya, monggo silakan. Ya, jadi kenapa kita pilih tema kursi? Nah, ini kursi ini adalah satu benda hasil cipta karya manusia yang dapat kita temui dengan mudah. Tetapi keberadaannya itu ternyata memiliki satu nilai juga sejarah yang begitu panjang, dan ini jarang dilupakan, jarang diingat, karena mengingat fungsi harafiah kursi sendiri sebagai tempat duduk yang bisa mudah didapati itu sendiri. Padahal dengan kita mengkaji keberadaan kursi, baik secara harafiah maupun simbolis, kursi itu memuat dan syarat dengan simbol-simbol dan keadiluhungan tingkat peradaban manusia, Mas. Tingkat kebudayaan itu bisa dilihat dari satu bentuk yang kesannya sepele ini tadi, kursi ini tadi. Begitu juga dalam sejarah Jawa, dalam tentang waktu yang panjang, kursi ini juga selalu ada dalam aktivitas kehidupan masyarakat kita. Pada awalnya kita bisa melihat jejak kursi ini, paling tua itu ada pada relief-relief percandian. Itu kalau kita melihat itu kursi yang ada di relief-relief candi itu bukan seperti kursi yang kita kenal sekarang, bukan pakai kaki atau itu. Pada era itu kursi lebih dimaknai sebagai alas duduk yang bukan hanya untuk tempat beristirahat atau tempat duduk seseorang, tapi juga memuat satu nilai yang sangat agung. Seperti digambarkan pada relief candi itu, kursi itu biasanya berupa sebuah padma, sebuah singgasana. Seperti singgasana, tapi
kayak bunga apa Bunga teratai, itu loh, Mas. teratai, Nah, ya, itu. Dan itu hanya didapati pada figur kadewatan. Figur dewa-dewa atau raja seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kalau kita melihat kursi ini kemudian menjadi satu bentuk legitimasi bagi seorang pemimpin bahwa dia layak untuk berada lebih tinggi di antara kaumnya ini tadi. Maka dia membutuhkan satu bentuk simbol yang kemudian diejawantahkan dalam rupa kursi ini tadi. Kalau kita melihat sejarah Jawa itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bersinggungan, peristiwa-peristiwa bersinggungan dengan keberadaan kursi ini, Mas. Seperti misalkan itu peristiwa-peristiwa monumental yang ada dalam catatan-catatan lama itu, baik faktual maupun yang lebih berupa mitos. Itu kursi itu selalu dijadikan satu bahan utama dalam cerita itu. Seperti misalkan kalau kita baca dalam Babat Tanah Jawi itu ada misalkan perseteruan antara Sultan Hadiwijaya Pajang dengan Adipati Jipang, Arya Penangsang itu. Ketika mereka bertemu di pesisir utara dengan Sunan Kudus, itu kan sudah dipersiapkan 2 kursi. Nah, 2 kursi, 1 kursi itu sudah dirajah dengan maksud siapa yang menduduki kursi itu akan mendapat sial. Nah, itu dimaksudkan untuk diduduki Sultan Hadiwijaya, tapi kenyataannya yang menduduki malah Arya Penangsang. Nah, legitimasi sastra seperti ini yang kemudian mencitrakan kepada kita bahwa kursi itu mempunyai fungsi lain selain sebagai tempat duduk, seperti itu. Ya, jadi mungkin jadi itu mitos-mitos ya, karena termasuk raja dan sebagainya begitu. Dan ini banyak sekali kalau istilah Jawanya dosonomo atau sinonim ya. Jarwodoso beda lagi itu misalnya itu seperti kodok, teko-teko dodok misalnya seperti itu ya. Kursi itu apa? Mungkur isi. Mungkur isi begitu ya. Kemudian ada istilah palenggahan, ada dambar, ada kalau di pengantin itu apa ya? Saya lupa ya. Nah, itu diantaranya, dan itu sebenarnya kalau orang-orang yang duduk di kursi sesuai dengan namanya itu menunjukkan satu kemuliaan ya, satu kemuliaan. Sementara kalau memang di sana menuju ke kemuliaan, mestinya orang-orang yang duduk di sana pun seyogianya pun ya, seyaknya pun adalah orang-orang yang mulia dengan pikiran hati yang baik begitu. Hanya saja memang berkembang itu kita kalau di ejawantahkan di masa sekarang sepertinya belum pas begitu. Tapi ada baiknya kita harus merunut ke sejarah dulu terkait dengan tadi ada kursinya Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain apa lagi, Mas? Itu misalkan dalam fragmen Panembahan Senopati versus Ki Ageng Mangir. Jadi itu ada satu peristiwa di mana Ki Ageng Mangir dibenturkan kepalanya ketika sowan ke Panembahan Senopati, sungkem dibenturkan ke Watu Gilang yang sebagai tempat duduk Senopati itu. Jadi kalau kita maknai sebenarnya ini kan Ki Ageng Mangir sebagai pihak oposisi pemerintah Mataram saat itu kalah telak dibandingkan dengan kekuasaan Senopati yang digambarkan sebagai Watu Gilang itu, yang kokoh, kuat, dan keras seperti itu, Mas. Jadi makanya Ki Ageng Mangir saat itu seketika langsung gugur. Nah, ini dari satu hal benda yang kita anggap biasa ya, ternyata ini memiliki satu kompleksitas makna dan sejarah yang sebenarnya menjadi satu pemikiran yang kritis kalau kita mengaktualisasi dengan kondisi zaman ya.
seperti misalkan terutama kursi ini kan sangat erat kaitannya dengan idiom-idiom dalam politik, misalkan seperti itu, kekuasaan, bahwa kursi sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi sosial adiluhung ini tadi, seperti Mas Rudi sampaikan, sudah selayaknya diduduki orang yang pas. Kalau tidak sesuai, orang tidak sesuai yang duduk di kursi, maka ini nanti akan terjadi satu gesekan seperti itu. Seperti juga dalam hal peristiwa legitimasi di era Sultan Agung, di mana dalam Babat Tanah Jawi itu dengan sangat bombastis diceritakan bahwa Sultan Agung versus Sultan Banten saat itu, di mana Banten adalah satu wilayah di Jawa yang belum bisa ditaklukkan Mataram, dibikinkan cerita kalau Sultan Agung itu terbang ke Banten, digendong oleh abdinya yang bernama Ki Jurutaman itu sambil duduk di kursi, di dampar itu. Jadi Sultan Agung terbang dengan damparnya sampai di Banten. Nah itu kan kalau kita mengkaji, itu kan sebuah usaha legitimasi dari Mataram, di mana secara faktual mereka tidak bisa menguasai pesisir barat Pulau Jawa ini, kemudian mereka sampaikan lewat legitimasi sastra ini tadi, Mas, bahwa dampar sebagai simbol kekuasaan Sultan Agung itu kenyataannya sudah sampai di sana seperti itu. Jadi perjalanan kursi dari waktu ke waktu ini sangat erat dengan hasil cipta karya manusia Jawa, dan simbol-simbol yang paling dekat adalah politik dan kekuasaan itu tadi. Maka ketika terjadi konflik di era yang lebih modern antara raja-raja Jawa dengan pemerintah Belanda saat itu juga diawali dengan kursi, di mana pemerintah gubernemen ketika di keraton itu duduk sejajar dengan raja. Lah padahal itu kan sebuah pelanggaran etis secara kebudayaan. Nah, kira-kira begitu, Mas. Ya. Baik, pemirsa, sangat menarik ya bahasan di pagi hari ini karena ini terkait dengan kursi yang multi makna gitu ya. Dan Anda boleh bergabung untuk bertanya seandainya ingin bertanya melalui SMS WA di 08112553000, kemudian telepon di 02716793000. Dan beralih ke Mas Fauzi ini, kalau Mas Fauzi terkait dengan dampar, kursi dan sebagainya ini, kalau di Mataram, kerajaan Mataram, apakah itu rata-rata ada satu kondisi atau spesifik dari kursi itu sendiri? Di sana antara kursi raja, kemudian kursi patih dan lain sebagainya, itu pun juga masing-masing punya kekhususan gitu. Ya, kalau dari kursi sendiri, tradisi kursi itu sebenarnya dari era Mataram itu dimulai sejak era Sultan Agung ya. Jadi ada konsep sebuah kursi kekuasaan. Kalau sebelumnya kan ada gelarnya Panembahan ya, dia belum berani menggunakan gelar raja, dan itu pun duduknya juga masih dengan modelnya dampar dengan model batu tanpa kaki ya, seperti itu. Nah di era Sultan Agung konsep palenggahanipun raja itu ya kursi. Itu sebenarnya dari Sultan Agung juga seperti Mas Dhani sampaikan tadi, lebih kepada bentuk legitimasi dari Sultan Agung dalam hal dia meluaskan hegemoninya. Walaupun di situ ada nilai kekuasaan ya, tapi di situ Sultan Agung juga ada nilai-nilai keislaman yang dibawa juga. Salah satunya melalui konsep sebuah kursi. Kalau kita mengambil narasi tentang kursi, sebenarnya itu adalah haknya Tuhan ya, haknya Allah. Seperti yang Mas Rudi sampaikan tadi, kursi itu ditempati oleh orang yang adil dan bijaksana, dan itu adalah salah satu sifat dari Tuhan juga. Di ayat kursi kan juga dijelaskan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jadi kursi itu adalah miliknya Allah yang menguasai langit dan bumi. Nah, kemudian konsep kursi ini sebenarnya juga tidak diambil oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin lebih menggunakan lesehan seperti tempat setara ya. Iya, setara. Nah, kemudian konsep kursi ini mulai
dipakai oleh pemerintahan Islam di era Bani Umayyah, Bani Abbas sampai Bani Utsman. Nah, ketika Bani Utsman ini kursi menjadi sebuah legitimasi yang sampai konsep global ya Mas ya. Konsep global itu ini ingin diambil oleh narasi ini ingin diambil oleh beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Salah satunya adalah Mataram. Nah, di era Utsmani itu pasnya di Sultan Salim itu menggunakan gelar Malikul Bahrain wa Kahanul Bahrain. Itu kita kemarin sempat otak-atik gatuk ya di era Utsmani, ada era ini, kemudian di era Sultan Agung pasnya di era tersebut seperti itu. Nah, konsep kursi sebagai yang Malikul Bahrain wa Kahanul Bahrain ini diambil oleh Sultan Agung. Jadi kursi yang digunakan itu, maka ada gelar Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah. Itu di era tahun yang sama. Jadi secara tidak langsung memang narasi geopolitiknya Utsmani ini juga diserap oleh Sultan Agung. Maka di era Sultan Agung ini menggunakan kursi dengan gelar tersebut seperti Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawi. Nah, di era itu kursi yang tertinggi adalah raja atau sultan. Nah, kemudian di bawahnya juga akhirnya juga menyerap dengan konsep-konsep tersebut menggunakan kursi. Tapi tentu kursinya tidak sebesar yang dimiliki oleh sultan. Seperti patih yang kemudian setelah Sultan Agung sampai ke era Palihan Nagari ya Mas ya, ada dua kerajaan yang kemudian memiliki patih masing-masing dan para patih ini juga menggunakan konsep kursi. Kursi dalam artian kekuasaan yang dimiliki oleh adipati seperti itu. Ya, ya. Baik, sungguh menarik dan ini akan kita lanjutkan untuk perbincangan kita tentang kursi dalam sejarah Jawa. Namun sebelumnya kita akan ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo dulu untuk hari ini dan kita masih belajar berbincang tentang kursi dalam sejarah Jawa. Dan ini sungguh menarik karena kalau kita telusur ternyata keberadaan kursi di masa raja-raja Jawa itu sangat memiliki arti dan tidak semua orang atau bahkan itu masih sentono atau kerabat raja pun berani untuk menduduki kursi yang dimiliki atau peruntukannya untuk raja, apalagi kalau itu untuk tinggalan dalam atau ketika sultan itu dilantik begitu. Nah, kalau di masa-masa sekarang ini, apakah keberadaan kursi di kerajaan, misalnya di Solo, Kasunanan atau Mangkunegaran itu pun juga masih ada satu kekhususan begitu terkait dengan kursi itu sendiri, mungkin bisa. Ya, kalau secara adat apalagi di keraton itu masih Mas, karena itu disesuaikan seperti tingkat tutur dalam bahasa. Terus ada tingkatan-tingkatan pun seperti itu. Jadi misalkan untuk raja memiliki seorang patih begitu ya. Patih itu sendiri di kepatian mungkin dia memiliki kursi yang sangat indah, penuh dengan ornamen seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam keraton dan berhadapan dengan raja, dia duduk lesehan. Jadi yang bisa duduk di kursi itu adalah raja dan putra mahkota, dan itu pun tidak boleh sejajar. Pasti kursinya dibikin lebih rendah. Dan menariknya lagi adalah pembeda antara kursi yang khas Jawa dengan kursi yang sudah diadaptasi dengan kebudayaan dari luar. Kalau kursi khas Jawa itu yang dikenal dari dulu itu sebenarnya istilah dampar, dan itu bukan untuk sembarangan. Dampar itu adalah untuk raja, dan dampar itu sendiri sampai sekarang kalau kita mengamati baik di Solo maupun Jogja, di keraton itu dan juga di Pakualaman maupun Mangkunegaran, kalau kita melihat yang namanya dampar itu kan nggak ada sandarannya. Lah itulah khas Jawa. Kenapa nggak ada sandarannya? Karena
seorang pemimpin, seorang raja itu hanya bersandar kepada Tuhan. Nah, makanya ndak diberi sandaran. Itu sebuah bentuk simbolisasi filsafat seperti itu. Lalu juga ketika dalam pertemuan yang setengah resmi, itu kalau seorang pemimpin, raja atau adipati seperti itu akan menggunakan kursi dengan sandaran tangan seperti ini, Mas. Tapi untuk yang lain itu ya pakai kursi, pakai sandaran, tapi tidak ada sandaran tangan. Kita mungkin bisa perlihatkan di gambar untuk ya itu kursi-kursi. Di ada di PPT. Nah itu fungsinya kenapa? Karena sandaran tangan ini kan simbol untuk menjatuhkan satu keputusan. Ini kalau ini dingkle Nah, ya? ini dingkle, ini versi kampungnya. Versi kampung, desa itu biasanya. Nah, ini versi kampung. Ini kursi-kursi kayu yang masih belum di. Ya. Ya. Nah Kalau ini juga ini jarwo dosoknya kursi itu. Mungkurisi kalau kita perhatikan kan kursi warung seperti itu setelah pembeli yang satu pergi datang membeli yang lain seperti itu dan itu. Ini biasanya di he itu ya. Iya. Lah untuk karikaturnya itu karikatur kursi yang diperebutkan begitu ya. Satu setiap misalkan pemilu ya, pemilu itu nanti misalkan anggota dewan, dia lengser akan ada penggantinya. Makanya jarwo dosoknya itu guyonannya kursi mungkurisi, pasti akan ada yang mengganti seperti itu. Kalau ini? Nah ini kursi untuk raja. Raja ya. Kursi untuk raja. Dan yang itu kan kursi kursi kampung, nggak ada sandaran tangannya. Ya. Jadi ketika masuk keraton, dalam lingkungan keraton, bahkan kalau ada tradisi sungkeman, kalau ini kursi raja. Ini pembedanya ini, Mas. Ini yang tanpa sandaran lengan ini ya. Ya. Kemudian ini yang satu ada. Yang itu ternyata juga diadaptasi oleh Istana Negara. Yang kiri itu kursi presiden yang ada di Gedung Agung di Jogja. Pernah diduduki Pak Karno. Itu pakai sandaran tangan. Itu meniru ini dibuat di era Soeharto. Itu meniru model kursi Mangkunegaran karena Butin saat itu ingin menunjukkan bahwa beliau masih ada kekerabatan dengan Mangkunegaran. Makanya kursi-kursi di Istana Negara maupun Gedung Agung itu dibikin ornamennya mirip di Mangkunegaran. Ini model dampar yang ada di relief candi itu juga model dampar, tidak ada sandarannya. Ini Kasunanan ya? Itu Kasunanan. Nah sebegitu menariknya kursi ini, maka bisa menjadi satu bahan kita mengkaji kondisi aktual sekarang ini, Mas. Dari dulu sampai sekarang ternyata yang namanya kursi ini menarik minat banyak orang. Bukan hanya rakyat jelata, tapi bahkan sampai ke para petinggi-petinggi itu ternyata kursi ini menjadi bahkan satu impian untuk bisa mendudukinya. Jadi kursi sebagai satu bentuk citra dari hasil karya kebudayaan manusia, dia juga bisa menjadi tolak ukur seberapa tinggi peradabannya, peradaban yang mengikuti munculnya kursi itu berserta dengan simbol-simbolnya seperti itu, Mas. Ya, jadi ini bagian satu budaya manusia yang disimbolkan untuk tempat duduk, tapi ketika tempat duduk itu sendiri memiliki makna bahwa ketika tempat duduk itu menjadi tempat duduk yang dimuliakan, misalnya anggota DPR lah begitu ya. Di situ adalah orang-orang yang mewakili rakyat, namun di sisi lain pertanggungjawaban kepada rakyat ini yang harus benar-benar menjadi satu amanah yang berat begitu. Nah, dari Mas Fauzi mungkin bisa disampaikan bahwa kursi-kursi yang ada sekarang ini di kerajaan istana itu apakah menjadi satu ukuran begitu bahwa ketika
orang yang ada di sana itu pasti adalah orang-orang yang memiliki citra diri, atau juga mereka memang pasti akan memposisikan sesuai dengan jabatan yang ada, dan itu dalam artian amanah itu benar-benar dilaksanakan. Ya. Kalau untuk konsep kursi tadi yang Mas Dani sampaikan, lebih kepada konsep kursi yang sudah terjadi dari dulu sampai ke yang sekarang ya. Tapi yang zaman sekarang kan memang kita memasuki era yang berbeda. Kita masuk ke alam republik, di mana semua simbol-simbol dalam projo ya, dalam kerajaan itu lebih kepada simbol yang kalau ada nilai positifnya harus kita rawat dan kita laksanakan seperti itu. Nah, untuk yang Mas Dani sampaikan tadi, di keraton yang paling tinggi itu tempat duduknya adalah raja, sedangkan yang lain itu di bawah. Adipati, pangeran pun juga ada kursi, tapi statusnya juga di bawah dari raja. Nah, yang ada di Keraton Kasunanan dan juga di Puro Mangkunegaran, kemarin kita dari Solo Society juga mengadakan event di Mangkunegaran. Kita juga sedikit banyak dibocori bahwa sebenarnya kalau kursi dari adipati itu tidak ada, kursi dari adipati tidak ada. Tapi ada tempat khusus yang memang itu digunakan oleh adipati untuk menjamu tamu ataupun untuk misalkan acara-acara di internal dari Mangkunegaran itu ada kursi. Tapi ketika ketika adipati harus berkunjung ke Kasunanan, itu tetap kursinya tidak setinggi dari raja seperti itu. Jadi tetap statusnya, walaupun dia pemimpin dari adipati, ketika berkunjung ke Kasunanan, dia tetap statusnya di bawah dari raja, tempat duduknya seperti itu. Jadi tempat duduk lebih kepada simbol dari derajat seperti itu, derajat bahwa kerajaan ini lebih tinggi, Kasunanan lebih tinggi dari Mangkunegaran. Walaupun dalam de facto-nya banyak sekali mungkin manuver dari Mangkunegaran yang lebih wow itu daripada Kasunanan seperti itu. Tapi tetap dalam strata sosial itu, sosial dalam lingkup keperajaan ya, itu tetap adipati di bawah dari Kasunanan seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya kalau tukang membuat kursi itu sendiri ketika mengetahui dampar atau palenggahan tempat duduk raja itu bisa membuat yang lebih baik begitu ya. Tapi ketika memang itu dalam artian dia hanya menduplikat, kemudian kita memiliki secara personal di rumah masing-masing, tapi memang tidak lantas dia itu menjadi seorang raja gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa untuk kalau kita sebagai sebuah keluarga, kemudian bapaknya ini menginginkan satu perumpamaan bahwa saya agar bisa mengatur rumah tangga ini dengan baik. Anggap sajalah saya pimpinan, memang pimpinan kalau seorang bapak itu. Nah, itu memiliki citra seorang raja dalam keluarga itu bagaimana ya? Ya, kemarin kan kita sudah dimasuk di bulan Syawal ya Mas, kemarin 1 Syawal ketika orang tua kita yang masih ada itu kan kita tempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada kita masing-masing. Baik dari kitanya ataupun dari mungkin ayah kita atau ibu atau eyang, itu kita posisikan di tempat yang lebih tinggi. Itu dalam artian, jadi kursi yang tadi Mas Dani sampaikan itu bukan hanya sekedar simbol, tapi juga memang fungsi. Yang pertama fungsi untuk duduk bagi yang memang dimuliakan di keluarga kita. Kemudian secara strata atau status, memang beliau itu sosok yang harus kita hormati. Nah, ketika ayahanda kemudian ibu ataupun eyang kita posisikan di tempat tersebut, maka otomatis kita juga harus menghormati beliau, dan dari orang tua kita sendiri pun juga merasa bahwa dia ada rasa tanggung jawab seperti seorang raja yang harus mengayomi semuanya, yang harus melindungi semuanya seperti itu. Jadi konsep dalam kerajaan yang lingkupnya lebih kecil dalam keluarga seperti itu. Ya, ada tambahan mungkin Mas? Ya, mungkin keberadaan kursi ini sendiri juga memuat konsep kesadaran diri. Menuntut adanya konsep kesadaran diri dari si orang atau siapa yang akan menduduki kursi itu. Jadi ini
misalkan gini contoh kecil dalam sebuah keluarga, kalau ada eyang yang kulino lenggan di satu kursi itu kan cucunya misalkan mau duduk di situ atau petakilan di situ kan mesti diingatkan, oh anu kursine eyang kan seperti itu Mas. Nah jadi untuk duduk di kursi pun kita tidak bisa sembarangan, misalkan ongkang kaki secara etis itu kan juga tidak sopan seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus diikuti ketika seseorang akan menduduki kursi seperti itu, dan itu ternyata korelasi dengan kursi secara simbolis kalau kita mengkaitkannya dengan sebuah tema kekuasaan gitu. Orang yang akan menduduki kekuasaan itu harus sadar diri apakah saya pantas atau tidak untuk menduduki kursi. Kalau dipaksakan itu nanti kursinya akan berubah menjadi satu sumber konflik seperti itu. Ya, ya. Ya. Bagus ya, ini satu filosofi untuk kita renungkan begitu. Karena dulu ketika saya masa kecil ya, itu ketika pas hari raya begitu malah tidak ada di kursi. Jadi ada istilahnya dipan yang tingginya mungkin hanya sejengkal begini, yang agak lebar gitu. Kemudian eyang itu ada di tengah dan masing-masing sungkem gitu, begitu. Itu seperti tradisi ngabekten yang berlaku di keraton itu, Mas. Itu raja juga duduk di kursi pendek seperti kayak dingklek tapi lebar seperti itu, terus kerabat-kerabat sungkem dengan mencium kalau di Kasultanan kan dengkulnya ini seperti itu. Dan itu yang tradisi itu yang sekarang ini sebenarnya mencoba dilestarikan begitu, meskipun juga hebatnya bahasa Jawa Kromo Inggil itu di situ, karena di sana unggah-ungguh atau tata krama itu akan terlihat sekali tatkala seorang anak, seorang cucu itu menyampaikan ke eyangnya atau orang tuanya itu dengan bahasa Jawa, dan bahkan sampai sekarang itu ada seperti mendidik kalau nanti sowan nanti maturnya begini gitu ya. Ini sangat luar biasa karena mungkin di suatu saat nanti ada bahasan tentang makna Idul Fitri atau Idul Fitri sendiri di masa-masa dahulu gitu ya. Ini cukup menarik karena itu event tahunan yang selalu terulang gitu. Ya. Baik, mungkin bisa ada stressing untuk kursi ini sendiri di acara hari ini. Silakan Mas Dani. Jadi kalau menurut kita kursi itu korelasi berkaitan dengan dua konteks utama, yaitu ilmu dan adab. Ilmu dalam arti tentang bentuk dan keindahan, juga fungsi dari kursi itu supaya nyaman diduduki bagaimana, indah dipandang mata bagaimana, dan yang kedua adalah adab. Bagaimana orang harus menduduki kursi itu dengan penuh kesadaran diri, sopan santun dan etika seperti itu, Mas. Jadi keberadaan kursi ini makanya seperti di awal tadi adalah simbol dari tingkat peradaban kebudayaan manusia seperti itu. Ya. Dari Mas Fauzi? Ya, kalau dari saya dari tim riset lebih kepada mengambil narasi yang ada di Jawa, kemudian kita hubungkan dengan cerita-cerita yang ada tentang kursi di lingkup yang lebih luas. Seperti yang tadi saya sampaikan, lebih kepada bahwa konsep kursi ini juga digunakan di kerajaan atau kesultanan yang lebih besar pada waktu itu, di mana semua kerajaan ataupun kesultanan yang ada di dunia itu Utsmani oriented ya Mas. Jadi memang konsep-konsep Utsmani yang itu terinspirasi dari Islam itu sendiri, itu semua diserap di dalam Utsmani, dan dari Utsmani ini terserap ke seluruh kesultanan yang ada di Indonesia, termasuk juga di Mataram. Jadi konsep kursi yang bukan hanya sebagai fungsi tapi juga legitimasi. Legitimasi dalam arti legitimasi kekuasaan yang nanti dalam kekuasaan tersebut juga ada nilai syiar Islamnya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Dhani, Mas Fauzi atas kehadirannya, dan mudah-mudahan ini akan juga mengingatkan kita bagi para pejabat begitu yang sekarang ini sedang duduk di kursi yang notabene memang empuk begitu. Dan empuk itu sendiri penuh makna begitu ya. Di sana kenyamanan itu didapatkan. Selain itu juga bahwa ada tanggung jawab moral yang luar biasa, amanah yang sekarang ini sedang diemban. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan amanah itu jangan sampai disalahgunakan, diingkari, dan itu menjadi tanggung jawab kita di dunia sampai akhirat. Dan akhirnya sampai di sini acara Tempo Dulu hari ini. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.